Tes sound, Mbak. Bang, Iya, dokter. suaranya Bisa bagus. dengar suara saya? Bagus, bagus, dokter. Suara saya? Jelas. Oh, oke. Tapi, iya, gambarnya dokternya nggak kelihatan. Oh iya, ini gambarnya kok macet. Ya udahlah, penting sambil Iya. jalan aja. Sambil jalan. Atau keluar dulu ya. Oh, gitu ya, Keluar, dok ya? keluar dulu sebentar Iya, ya. iya, iya. Oke, Undang dok. lagi nanti. Nanti undang lagi ya. Oke, dokter. Hmm. Assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam Mbak Andrea. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Udah baik. kelihatan Ini lagi, gambarnya? iya sudah, Gambarnya alhamdulillah, kelihatan. dokter. Iya, Oh, sudah, dokter juga sudah kelihatan. saya Iya, malah lihat alhamdulillah. diri sendiri. Udah, Oh, iya ya, dok. ya nggak apa-apa. Yang penting Ini kan udah suaranya kelihatan, jelas ya. dokter. Iya, iya, Oke. dokter. Iya, ini masih satu ya, dok. Kita menunggu ambience atau kita mulai aja nih, dokter? Gimana? Ya, nunggu audiens saja deh. Kan jam Oh, 10 gitu ya. ya, dok. Udah Iya, berapa iya. ya Ini pesertanya? belum ada kelihatan nih, udah diworo-woro nih, dok. Oh ya nggak. Kalau misalnya enggak sih, biasanya kan kita ini repost lagi di IG gitu, dokter. Jadi nanti Iya, bisa teman-teman pakai lihat lagi iya, gitu. iya. Oke, nggak ada masalah. Iya, iya. Dokter kalau hari Minggu libur ya, dok ya? Tuh, Ya, kalau resminya libur, tapi kalau iya. pekerjaannya kan itu kan bergantung. Namanya saya kan melayani emergensi ya. Oh, Jadi gitu ya, nggak dok. ada jadwal libur mutlak itu nggak ada. Ya tetap harus Oh, standby. gitu. Oh, Masya Allah. Jadi tiap Hmm. kali habis berhubungan sama pasien harus swab gitu ya, dok ya? Oh nggak seperti itu. Oh, Swab oh itu kan enggak. kalau anu ya ada yang positif dan kita Hmm. berinteraksi ya. Prinsipnya seperti itu dah. Karena kan daya Hmm. penularan COVID itu tinggi. Hmm. Ya, Hmm. kalau menurut teorinya kalau kita 15 menit berinteraksi ngomong-ngomong sama dia itu bisa apa risiko penularan itu tinggi. Jadi untuk men-screening karena kita kan nggak bisa lihat kan. Nah, apa kita Hmm. kena atau enggak, salah satu metode screening yang gold standar itu swab. Ya, tapi tidak setiap saat Hmm. di swab. Dan swab itu Oh, kan gitu ya, dok. iya, nggak apa namanya, nggak nyaman lah ya, ditusuk masuk Heeh, oh, lubang iya. hidung. Saya, saya ngeliatin dokter aja kayak kesakitan, apalagi kita rakyat biasa. Sama aja nggak ada bedanya bersama rakyat biasa Iya, nggak nyaman. iya, iya, maksudnya hari-hari kan dokter kenal tuh sama alatnya kan dibandingkan kita yang nggak kenal gitu loh. Dia bisa-bisa Oh, memprediksi lah, oh sakitnya segini aja gitu loh. Apalagi kita iya. ya nggak pernah tahu. Ya, judulnya Gitu. mungkin anu Iya. ya, bukan dokter ya. Ya semua orang Mhm. punya sensitivitas rasa yang sama dan bisa merasakan kekhawatiran, Mhm. ketakutan, ketidaknyamanan kalau apa menghadapi tindakan-tindakan medis invasif ya, Mhm. disuntik, di swab itu kan tindakan medis yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi Iya, ya dokter. sama aja lah. Sama aja ya, Meskipun dok kita ya. lihat berkali-kali ya, ketika ngejalani juga sama kan manusia juga. Iya ya, dokter. Wah, luar Sudah ada biasa. yang bergabung. Iya, iya masih Ini dulu. kalau Nah, dok, Instagram itu berapa maksimal iya ya? dok. Yang berapa maksimal peserta ya kalau Instagram ya? Kayaknya, waduh, saya belum tahu nih dok Belum berapa tahu ya? orang nih dok. Nggak apa-apa. Mungkin Berapa aja. dokter punya, iya. Biasanya di repost-repost gitu. Nah, nanti biasanya kalau saya repost di sini, terus saya Oh, repost ya. di Facebook juga gitu. Oh iya, iya. Sayang sih dok, maksudnya ilmunya bagus banget gitu loh. Cuman ya itu lagi kembali ke individual masing-masing sih, bagaimana melihat sebuah informasi aja. Ya sekarang kan rame ya. Maksudnya Iya, ada benar. work from home, webinar, acara-acara daring begini kan Iya, banyak pilihannya. iya Dan benar-benar dokter. itu ya, mungkin Iya, orang lebih memilih yang offline dari ini direkam nanti ini ya.
Iya, direkam. Direkam. Oh Bisa. ya, Iya, nah, kan direkam. masih ada kesempatan untuk lihat acara setelah Iya, direkam. iya. Oke, Makanya udah kalau jam saya 10 pribadi, kali. iya, boleh ya, Setahu saya kita mulai ya. Instagram ini cuma 1 jam durasinya ya, karena kita Iya, pakai plat. benar. Ini kan plat merah soalnya. Iya, dokter. Kemarin sempat 1 jam tuh di depak langsung Ya, diusir sama Instagram. diusir dengan terhormat oleh Instagram. Iya, Durasi diusir. ya. Heeh. Iya, benar. Ya, mungkin Bismillah lah kita bisa mulai, Mbak Andrian. Apa yang mau Iya. didiskusikan nih? Baik-baik, saya akan sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di sini ya dok ya. Meskipun 4 orang, Oh kita ya. appreciate dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Sobat Ngamcer. Selamat datang di Ngampus Bareng pada pagi hari ini bersama dengan Dr. Hasman, Dr. Ade Hasman ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Untuk Dokter Ade sendiri, selamat datang dokter di Ngampus Bareng. Ini adalah organisasi atau komunitas anak-anak muda Sangatta yang mau belajar menulis atau lebih kenal dengan bagaimana proses menulis dan menerbitkan buku Dokter Ade. Kami sangat berterima kasih karena Dokter Ade sudah punya kesempatan ya di tengah kesibukannya beliau sekarang yang luar biasa masih bisa mengisi acara ini. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama Mbak Andrian. Saya senang ada komunitas menulis ini di Sangatta ya. Saya terlambat. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kita semua diberi kesehatan, keselamatan. Nanti kita bisa rancang acara Kopi Darat kali ya. Kan lebih beda. Siap sekali. Siap sekali dokter, siap sekali, siap. Aku gembira kalau anak-anak muda yang baca dan menulis ya. Iya benar, alhamdulillah ini baru masih bayi dokter, masih 2 tahun berdirinya ini Kampus Cerita. Jadi masih harus banyak mendapatkan wejangan atau perlu dimong dengan baik, masih belum bisa diajak jalan, masih merangkak, masih belajar merangkak. Tapi semoga bisa bermanfaat dan buat teman-teman yang sudah mau hadir dan juga bergabung di komunitas ini sebelumnya. Oke teman-teman, pada hari ini ya Sobat Ngamcer, kita akan ngobrol sama Dr. Ade. Saya kenalkan beliau sedikit dari Goodreads ya, karena beliau juga kemarin sempat memberikan halaman ini ya untuk saya. Jadi saya kenalkan beliau adalah seorang dokter bedah ya, anestesiologis. Dokter anestesi. Mungkin bisa dijelaskan ya dok ya nanti ya. Saya kurang memahami tentang anestesi sebenarnya dokter. Ya, Dokter Ade Hasman ini adalah spesialis anestesi dan di sini disebutkan menulis adalah part of his hobby ya. Jadi adalah hobinya beliau. Kemudian genrenya lebih ke kesehatan dan juga Islamic ya. Kemudian daily reflections, jadi kayak semacam jurnal dari kehidupan sehari-hari, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Baik, inilah dia Dr. Ade Hasman. Mungkin mau memperkenalkan secara casual dan tentang anestesi tadi ya dokter ya. Ya silakan Dokter Ade. Ya udahlah, cukup diperkenalkan seperti itu ya Mbak. Itu dokter bius lah, jadi dia bukan dokter bedah. Saya cuma mau meluruskan karena ada predikat bedahnya ya. Saya melayani dokter bedah, bukan namanya, itu satu tim ya sama teman-teman operator dokter pemegang pisau di kamar operasi. Nah tugas saya itu layar ya, jadi ya memang mungkin kurang dikenal ya di publik ya. Kalau ketemu ya paling sudah di meja operasi dan mudah-mudahan nggak ketemu di ruang ICU ya. Yang satu ketemu makanya lebih enak ketemu saya bukan sebagai dokter lah ya. Sebagai Masya Allah, jauhkan bala dokter ya. Sebagai penulis aja saya senang dokter. Aduh, Masya Allah. Baik, kita langsung mulai question kita ya dokter ya, karena kemarin sudah banyak sekali ini bahasa yang pengen kita bahas. Nah, yang pertama nih, karena dokter ini kan sebuah profesi yang menurut kita orang awam itu udah sangat sibuk sekali ya dokter ya gitu. Kenapa sih Dokter Hasman masih punya kekuatan atau apa yang bisa mendorong Dokter Hasman ini punya tenaga atau pikiran untuk menulis nih dokter, di samping profesi dokter yang udah sibuk sekali gitu?
Ya mungkin jawabannya Bisa seperti yang ceritakan. Mbak Andrian perkenalkan tadi di depan ya. Karena menulis itu menjadi hobi lah ya, menjadi bagian kegemaran, sehingga pekerjaan menulis itu tidak saya anggap sebagai sesuatu yang membebani. Malah dalam beberapa kondisi dia menjadi sarana refreshing gitu ya. Sarana refreshing, rekreasi di antara rutinitas pekerjaan saya. Dan yang kedua, pekerjaan saya, meskipun kami ini dokter anestesi itu digelari Simatupang ya, siang malam tunggu panggilan. Karena Masya ada Allah. kerjaan reguler rutin jam kerja. Kemudian di luar itu 24 jam dalam mode standby ya, untuk terima panggilan-panggilan emergensi dari kecamatan-kecamatan yang akan merefer kasusnya di tempat kita pusat rujukan, kita harus standby. Saya tidak memposisikan profesi saya itu secara berlawanan dengan dunia tulis menulis, dan saya berusaha kompatibel. Jadi begini Mbak Andrian, saya tuh percaya bahwa kehidupan di dalam kita menjalani kehidupan ini itu semuanya sebetulnya saling terkoneksi, saling terhubung dalam pengertian hubungan yang pendek atau kekerabatan yang jauh. Nah, dunia itu aslinya kan filsafatnya ini ya. Awal mulanya adalah satu kesatuan yang memecah, seperti teori Big Bang. Dan masing-masing pecahan-pecahan itu, partikel-partikel itu sebetulnya merindukan untuk berkumpul dan bergabung kembali. Jadi kalau disimpulkan dalam sebuah quotes, hidup itu adalah perjalanan kerinduan untuk menyatu kembali. Ya. Jadi apapun profesi kita, itu pasti ada linknya, pasti ada koneksinya, pasti ada tali sambungnya dengan bidang-bidang lain. Nah, menulis itu aktivitas kita sehari-hari ya. Membaca dan menulis itu saya rasa hampir semualah dilakoni oleh setiap kita. Nah, tentunya ada titik singgung ya, di mana setiap profesi, setiap kondisi itu berhubungan dengan aktivitas membaca dan menulis. Dan apa yang saya tulis juga tidak jauh-jauh amat dengan profesi saya. Tadi kan Mbak Andrian sudah memperkenalkan ya, mungkin baca di keterangan-keterangan di. Saya tetap berdiri di orbit kesehatan. Nah, tapi di dalam orbit kesehatan itu, di dalam titik orbit itu, saya mencoba melihat jendela yang lebih luas untuk menjelajah horizon kehidupan yang lebih luas. Kira-kira begitu Mbak Adrian. Kalau kita senang, nggak ada sesuatu yang yang sifatnya menjadi membebani ya. Kuncinya senang apa enggak? Rasa begitu. Gitu ya, dokter. Ya, luar biasa ya dokter gitu. Tapi mungkin kalau misalnya dilihat dengan sejarah-sejarah dulu juga kebanyakan mungkin seperti Ibnu Sina juga ya dok ya. Beliau juga mungkin penemu juga menulis. Akhirnya ada yang diwariskan nanti dokter ya, dari ketika suatu hari pindah generasi, ilmu-ilmu dari dokter Hasman ini bisa kita nikmati nanti gitu, tetap bisa kita baca gitu ya dokter ya. Di samping itu juga dengan menulis begitu, saya melihatnya sangat luar biasanya karena sekalipun tadi hobi, jadi kayak bisa mewariskan ilmu gitu dok ke generasi berikutnya gitu dengan menulis. Ya, itu makanya saya bilang saya senang, gembira sama komunitas kampus cerita ya. Ya, artinya anak muda yang tergabung dalam komunitas membaca menulis. Seperti saya posting di Instagram tuh, saya mau mengutip quotes-nya Pak Pramudia Anantatur ya. Mungkin saya mau ngomong begini, tahukah kenapa komunitas itu aku sayangi? Lebih dari siapapun, karena kalian menulis. Ketika kalian menulis, suara kalian tidak akan padam di telan angin, akan abadi sampai jauh-jauh di kemudian hari. Orang boleh pandai setinggi langit, kata Pak Pramudia. Tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Jadi menulis adalah bekerja untuk keabadian. Gitu. Suka sekali saya dengan quote itu, saya udah baca, saya like juga dari Pak Pram. Nah, menuju ke pertanyaan yang kedua nih dokter. Tapi sebenarnya udah terjawab ya dokter ya. Karena kalau misalnya disuruh milih kan, kenapa menulis tadi? Karena di sini pertanyaannya itu kenapa bukan berkuda dan memanah? Gitu dok. Yang nomor 2.
Ya, antara ini kan hobi, kenapa yang itu gitu? Kenapa tidak berkuda dan memanah yang mungkin anjuran Nabi juga gitu, dokter? Kenapa, dok? iya, iya. Ya, pertama ada alasan teknis tentunya ya. Kalau menulis kan itu bisa dilakukan oleh siapapun ya. Artinya akses untuk melakukan kegiatan membaca dan menulis itu ya sehari-hari lah. Kalau kebiasaan-kebiasaan lain seperti yang Mbak Andrian contohkan berkuda atau apa tadi memanah ya. Memanah. Ya itu kan perlu ada satu lingkungan tersendiri ya. Saya kan nggak pernah melihat, jangankan berkuda gitu, melihat kuda aja nggak pernah bisa ngatakan. Kalau kita harus melihat kuda kan kita harus pergi ke kebun bin, mungkin ke kebun binatang ya. Ya lain cerita kalau misalnya saya tinggal di peternakan kuda, berinteraksi dengan kuda-kuda, mungkin akan ada juga kebiasaan saya bahkan menjadi hobi ya pada akhirnya, karena habit is second nature katanya kan. Kebiasaan adalah kodrat kita yang berikutnya ya. Jadi Allah bisa karena biasa, karena kita terbiasa bersinggungan dengan lingkungan yang kita geluti, kita bisa terbiasa dan jatuh cinta ya dengan aktivitas itu ya. Ya ini soal pilihan dan ada sisi praktisnya ya, karena kebetulan saya berinteraksinya dengan kegiatan menulis ini ya otomatis saya memilihnya hobinya salah satu ya, hobi kan bisa banyak ya, salah satunya ya menulis. Tapi begini, saya mau cerita nih ada sisi sisi kenangan ya. Kenapa pada akhirnya siap. agak serius menerjuni dunia penulisan. Ini juga sebetulnya boleh dibilang satu eksiden lah ya, suatu peristiwa yang tidak disengaja gitu. Jadi pada tahun 2000 saya pertama kali masuk Kutai Timur ini tahun 99 ya. Mbak Andrian kelas berapa itu? 99. 99 kelas 3 kalau nggak salah, dokter. Kelas 3 SD. Ya, berarti ya masih long time ago ya. Iya, long time ago. Nah, tahun 99 tuh saya ikut masuk PTT dari Jawa ke Kutai Timur, kemudian ditempatkan di tempat yang jauh banget, itu di Sandaran ya. Pasti tahu itu Sandaran. Tapi saat itu dalam setting 99 itu fasilitasnya sangat minim sekali untuk ke sana. Jadi sepertiga rute perjalanan tuh harus ditempuh dengan lewat rute air ya, laut, sungai ya, yang tidak ada kendaraan reguler. Nah, yang mau saya cerita gini, di sana itu karena nggak ada fasilitas, saya kerja sendirian, nggak ada staf tenaga, nggak ada listrik, nggak ada telepon, apalagi HP, apalagi internet, ya pokoknya nggak ada. Jadi harta kekayaan yang paling mahal, yang paling mewah yang saya miliki di puskesmas itu hanya mesin ketik jadul ya. Nah, akhirnya saya ya dengan mesin ketik jadul itu tiap malam ngeliatin mesin ketik itu nganggur, ya tergoda juga untuk menulis sesuatu. Apa yang saya tulis? Yang saya tulis itu pengalaman harian saya saja gitu, tanpa ada satu pretensi, tanpa ada satu cita-cita bahwa apa yang saya tulis itu kemudian bakal menjadi buku gitu. Nggak ada sih tujuan seperti itu, hanya untuk mengisi kegiatan, dan ketika habis nulis tuh terasa plong gitu, terasa lega, kayak kita ada ventilasinya gitu ya, karena itu nanti saya mau nulis itu membahagiakan ya. Nah, 2 tahun saya kerja di situ, hanya ditemani mesin ketik jadul pada malam hari ya, di bawah temaram lampu teplok yang minyak. Udah nggak ada lagi mungkin lampunya tuh sekarang ya, pakai minyak gas atau minyak tanah. Pakai lilin sekarang. Pakai lilin ya, udah ada versi lampu itu mungkin di museum kali ya. Nah, pakai lampu teplok kecil itu, saya tulis setiap hari selama 2 tahun. Setelah lulus, setelah selesai PTT, ya saya sendiri, heran sendiri loh, kok banyak tulisannya gitu loh. Ya udahlah, iseng-iseng buah manggis saja, kirim aja ke penerbit, daripada sayang kan, dibuang sayang judulnya kan. Iya, benar-benar. Ya, saya coba kirim. Nah, kemudian baru dikirim beberapa hari itu langsung ada jawaban, naskahnya diterima. Saya juga kaget loh, kok gampang banget ya. Kok gampang banget. Nah, naskahnya diterima waktu itu karena itu pengalaman pertama ya. Jadi mungkin sensasinya mungkin agak istimewa, dan saya gembira banget. Saya itu ditulis ya, diterima oleh redaksi. Akhirnya diterbitkan. Meskipun kalau saya baca buku itu sekarang, saya malu juga.
Karena buku yang kita tulis di masa lalu itu seperti menghakimi kita gitu. Karena kalau dilihat kan masih centang perenang redaksinya gitu, alur masih kacau balau. Tapi itu merupakan satu rangkaian proses. Makanya tadi Mbak Andrian istilahkan anak bayi kah, remaja kah. Yang penting itu keep it going ya, terus saja berjalan. Ya, karena kita akan bertumbuh dan berkembang dalam proses itu, gitu ya. Akhirnya setelah itu jadi buku, saya adiksi akhirnya, ketagihan dengan menulis. Addiction ya, menyalurkan hobi, menggembirakan, ya menghasilkan pada akhirnya ya, menghasilkan dalam alhamdulillah. Dan yang lain-lain menyusul ya. Gitu kali ya. Tapi saya sebenarnya baca tuh ceritanya dokter ya. Jadi itu kan yang di bukunya dokter karena kita begitu istimewa ya dok ya. Yang itu ya buku pertama dokter. Saya bawa. Oh iya, Masya Allah ya itu. Iya benar, ini yang pertama. Nah saya tuh sempat melihat tuh anekdotnya dokter tuh. Kenapa juga akhirnya memilih PPT ya dokter ya, ke pedalaman itu karena di ibu kota itu ibaratnya kalau ada orang lempar batu katanya dokter itu bisa batunya kenain dokter, bukan kenain kalau nggak jatuh di kencingan anjing itu bisa kenain kepalanya dokter, saking banyaknya dokter di ibu kota. Itu joke sebuah satu menyindir betapa distribusi tenaga kesehatan itu tidak merata gitu ya. Semuanya kan kumpul di kota besar, semuanya kumpul di provinsi, bahkan semuanya paling banyak itu komunitas medis dokter terutama kumpul di ibu kota tentunya ya. Ya ada rumput, ada gula, ada semut gitu ibaratnya. Semakin ke periferal, semakin ke tempat-tempat yang jauh di kecamatan, apalagi kecamatan dulu tuh kita punya kriteria sangat terpencil dan terpencil ya untuk daerah itu. Makin sedikit. Nah, waktu itu Departemen Kesehatan RI itu punya kebijakan begitu lulus, setiap dokter itu harus mengabdi. Semakin dia memilih wilayah yang sangat terpencil, maka semakin cepat prosesnya dan rewardnya lebih besar. Begitu imingnya. Nah, kebijakan itu tentunya mengatasi kelangkaan tenaga medis saat itu untuk di daerah-daerah ya. Kalau bikin joke seperti itu, kalau di kota besar kita lempar batu ke jalan, ya kalau nggak kena kucing ya kena dokter lah. Saking banyaknya ya. Ibaratnya disangat lempar batu, naik mobil gitu sembarangan lempar batu ya. Kalau nggak kena Indomaret, rumah sakit kan. Ya, kalau nggak kena warung Padang ya kena rumah sakit. Saking banyaknya itu rumah sakit. Tapi kemarin saya pinjam tuh kalimatnya dokter. Sekarang kan karena lagi rame ya di Indonesia sekarang lagi ada omnibus law itu, saya pakai kalimatnya dokter begini. Kalau ada orang asing lempar batu ke Indonesia, di salah satu jalannya kalau nggak kena kepalanya burung, kepalanya ojol. Lagi rame ya. Ya saya ikut prihatin aja komentari omnibus law-nya ya. Tapi saya demo yang ada dalam konteks pandemi ya, betapa keramaian itu akan berkonsekuensi secara teori ya, berkonsekuensi bisa menghadirkan klaster tentunya. Ya bagaimanapun kayaknya kurang elok dan kurang bijak gitu ya, meluncing satu aturan main di masa yang sensitif ya, di masa pandemi. Harus ada tim yang itu. Tapi gini, saya mumpung belum masih ingat supaya nggak lupa ya. Tadi kan Mbak Andrian singgung salah satu buku saya karena kita begitu berharga ya. Dari seluruh buku-buku yang saya tulis, meskipun buku karena kita begitu berharga itu di pasaran biasa-biasa aja gitu ya. Tapi respon baliknya tanggapan dari pembaca dari semua buku yang ada, yang paling berkesan tuh karena kita begitu berharga. Setidaknya ada dua yang paling berkesan bagi saya ya. Nah, ini sebagai satu gambaran bagaimana kebahagiaan orang yang terjun di dunia tulis menulis ya. Nah, pernah ada itu seorang ya saya nggak usah sebut identitasnya ya. Seorang pembaca perempuan juga itu inbox pesan ke saya. Dia bilang begini, dia bikin testimoni sih ya. Ya mudah-mudahan ini benar testimoninya, nggak berlebihan. Dia bilang, dok, terima kasih ya. Singkatnya ini ya, singkatnya.
Dok, terima kasih ya udah nulis ini. Saya sebelumnya punya keinginan untuk suicide, untuk bunuh diri. Ya, Masya tapi Allah. setelah saya baca buku ini, semangat saya kembali tumbuh, kembali bergairah kembali untuk menjalani hidup karena ternyata hidup itu anugerah besar. Terus nggak lama berselang juga ada testimoni yang serupa dengan itu. Malah dia nulisnya katanya sih, saya juga nggak tahu tuh gimana di penjara dia bisa ya bisa ngirim pesan maksud saya. Iya, Dia iya balik dokter. tali besi itu yang dingin dan pengap, dia kirim pesan ke saya. Terima kasih ya dok. Saya di tempat seperti ini baca-baca buku seperti ini itu seperti memberikan injeksi energi dan semangat buat saya. Dan itu berdampak buat kita ya kalau ada orang bertestimoni ya. Bahkan Iya, kritik iya. pun bukan apresiasi, kritik pun saya nikmati Iya. sebagai Membangun ya. anugerah ya. Ya. Itu, Diperhatikan sebenarnya dokter ya intinya ya. ya, itu berarti karya Iya, kita diperhatikan. artinya berinteraksi dengan mereka kan. Iya, benar dokter. Ya, bermanfaat lah, poinnya bermanfaat. Iya, iya bermanfaat. Oke, terima kasih dokter. Nah, yang berikutnya nih dokter, yang ketiga ya. Dokter ini kalau dilihat kan memang tadi kalau tentang dunia health ini kan pasti tidak jauh-jauh dengan saintis kayak gitu ya dok ya, berhubungan dengan sains gitu. Kemudian kalau dalam proses menulis sendiri nih, proses mana sih dok yang sering stuck gitu? Dalam Stuck, proses macet, menulis buku, stuck macet. Jadi kalau kita bilangnya tuh kayak membuat kita ini jadi writer's block gitu lah. Tapi kalau saya pikir kayaknya dokter nggak akan seperti itu deh. Iya, ya, karena kalau mau stuck udah ada pasien gitu kan, jadi konsentrasinya udah teralihkan ke pasien selesai lagi nulis lagi gitu sepertinya sih. Ya, ini pertanyaan yang sering saya dapati ya. Orang sering bertanya, kita mau menulis tapi di perjalanan itu blocking writers ya, stuck ya, terhambat. Kira-kira itu kenapa ya? Yang pertama begini, sebetulnya yang sulit dalam menulis menurut saya ya, yang sulit dalam menulis itu memulainya. Jadi kalau mau dianalogikan ibarat pesawat terbang itu, yang berat itu kan take off-nya. Ya. Ketika sudah di atas, sudah maintenance, pilotnya itu agak lebih santai dia, ya, dan jalan saja gitu autopilot ya sampai ke tujuan. Kalau di dunia saya juga bisa dibuat analoginya. Kalau saya membios pasien, itu yang paling berat itu awal-awalnya ketika induksi dan intubasi ya, mengambil alih nafasnya, mau mulai memasukin masa tidur dia, itu yang krusial, yang kritis dan yang berat. Ketika sudah maintenance ya, sudah di perjalanan, itu relatif lebih santai dan rileks ya, lebih mudah lah ya, bukan berarti menggampangkan, tapi kalau dibandingkan lebih mudah. Begitu juga menulis tuh yang berat tuh sebetulnya mulainya gitu. Tapi ketika kita sudah terjun memulai ya, maka kalau kita setia, konsisten ya, saya pribadi sih hampir ya insya Allah ya nggak pernah ngalamin yang namanya stuck seperti itu ya. Stuck itu baru terjadi kalau saya diinterupsi oleh aktivitas pekerjaan di bidang saya yang menyebabkan ya akhirnya lelah secara fisik ya. Kalau kelelahan biasa saja menulis malah bisa merefresh kembali tenaga kita. Tapi kalau sampai saya harus begadang tengah malam ya melayani kasus emergensi, ya otomatis besoknya itu jadi mood tuh jadi menurun ya, bukan menghilang. Nah, kalau kita membiarkan waktu tidak menulis itu agak lama, di situ bloknya. Jadi untuk memulai kembali seperti seolah-olah memulai yang baru lagi. Nah, kenapa ketika kita menulis itu kita bisa dapat blocking? Itu ada dua kemungkinannya. Yang pertama, kita menuliskan sesuatu yang bukan dalam ruang lingkup kompetensi pengetahuan kita. Jadi kalau kita misalnya saya ya disuruh nulis tentang apa ya? Tentang perkebunan, ya tentang apalah, tentang astronomi misalnya, yang bukan bidang saya kan. Ya pastilah saya banyak macetnya kan, saya karena blank tentang wawasan itu. Jadi sebelum menulis memang kita harus diisi dulu dengan konten, pengetahuan, bacaan. Jadi membaca dan menulis itu satu keping uang dengan dua sisi wajah ya. Itu saling berdampingan. Seperti kita bernafas itu ya.
Kalau membaca itu kita ibaratkan menghirup nafas, kalau menulis itu ibarat kita menghembuskan nafas kembali ya. Membaca kan kita menginput ya, menginput informasi. Sebetulnya di balik satu peristiwa membaca itu ada kompleksitas di dalam diri kita yang terjadi ya. Bukan hanya sekedar memindahkan teks ke dalam otak kita, tapi di situ ada ya macam-macam lah, ada decoding, ada kecerdasan fonetik di situ, ada pemaknaan ya. Nah, menulis itu ya kita menuangkan kembali apa yang ada di dalam kepala kita ya. Di situ ada proses pengolahan ya. Ada proses kecerdasan yang bermain ketika kita menuliskan kembali. Nah, yang kedua gini, coba deh ambil contoh ketika kita masih sekolahan. Kalau masih SMP, SMA, SD dulu, zaman saya sih nggak tahu zaman sekarang ya. Dulu kan guru kita suruh ada pelajaran mengarang gitu ya. Itu sebetulnya bagus sekali itu kalau jangan dihapus. Itu di pelajaran ya mengarang ya. Nah, kalau Bu Guru atau Pak Gurunya itu nyuruh satu tema berdasarkan tema yang dia bikin, itu lebih susah jadinya ketimbang kita disuruh menulis karangan bebas, apalagi kalau berbasis pengalaman kita. Nah, kalau kita menulis tulisan berbasis pengalaman kita, maka tulisan kita itu punya power ya, punya kekuatan, punya tenaga. Ya, dokter, ya. Ya, ada ruhnya, ya itu betul. Ya, ada ruhnya. Karena berasal based from our experience ya, berasal dari pengalaman kita. Ya tentu muatan emosionalnya, bahkan muatan spiritualitasnya itu bisa utuh termuat di dalam tulisan-tulisan tersebut ya. Jadi begitu ya. Kalau stacking secara kayaknya sih ya alhamdulillah ya belum ada ya. Jadi gini. Ini kadang-kadang berseliweran di kepala ya. Jadi itu pakai rumusnya ini. Saya tunjukin bukunya ya, nggak apa-apa promo ini. Iya, boleh deh. Iya. Ini siapa nih, Dok? Nggak ini punya siapa, Dok? Almarhum Pak Hernowo. Bisa ya? Karena saya nggak bisa baca. Iya. Oh, oke, Bapak. Ini saya nggak bisa. Oke. Iya. Pak Hernowo ini kan sering dianggap gurunya menulis, salah satu gurunya menulis di Indonesia ya. Dia sangat concern jurnalistik ya. Dia punya 2 tips lah katakan gitu ya. Jadikan kegiatan menulis itu dibagi 2 termin, 2 sesi. Yang pertama sesi ruang privat, yang kedua sesi ruang publik gitu ya. Nah, yang sesi ruang privat itu yang pertama yang kita lakukan. Jadi apa yang harus dilakukan? Maksudnya sesi privat ini kita nulis sendiri ya di tempat kita secara privasi ya, nggak ada campur tangan orang lain. Kita tuangkan saja apa ide, gagasan kita, pokoknya konsepnya flow, mengalir saja. Nggak usah dulu pikirkan benar salah. Nggak usah banyak-banyak daya kritis masuk. Yang penting tulisin aja. Kata Pak Hernowo bahkan, kalau misalnya macet ya, blog tadi kayak tadi, tulis saja macet. Nah, yang kedua ya, ketika kita menulis, sekarang kalau kita mengatakan menulis kan jarang ya menulis dalam pengertian pakai tangan gitu ya. Ketika ngetik ya, atau touch screen ya di smartphone ya, kan menulis itu begitu kan teknisnya sekarang. Kalau kita lagi mengetik di PC atau di laptop ya, itu akan ada secara ajaib ya, gagasan atau ide yang mampir di dalam diri kita untuk menyambungkan kata dan kalimat yang baru yang kita sebelumnya nggak tahu gitu loh. Jadi kalau saya rasa Mbak Andrian juga sering ditanya ya, kan Mbak Andrian penulis juga ya, sering ditanya menulis penuh dong. Nah, apa rahasia menulis? Sederhana aja sebetulnya. Ya cuma menulis gitu. Do it aja, lakukan aja. Tulis nggak ada gitu ya. Jadi saya bingung juga, Dok. Ya, ruang privat tuh konsepnya lakukan saja. Apa yang tercetus di kepala kita udah tuliskan aja ya. Nggak usah nggak usah diedit, nggak usah dikritisi. Begitu kita pakai otak kanan lah ya. Kalau kita pakai otak kiri yang rasional, yang kritis ya, dan kita gatel pengen ngedit, itu nggak akan pernah selesai tulisan itu. Nanti kapan fase editing dan fase rasionalitas dalam pengertian kritis itu mulai kita pergunakan, itu di sesi berikutnya yang saya sebut tadi ruang publik ya. Nah, di ruang publik itu kita mulai bisa melakukan editing, menata alur ya. Kalau perlu yang namanya publik kan kita mulai expose ya.
Kalau kita menulis naskah, kan nggak mungkin naskah itu kita bocorin ke publik, ya nggak mungkin. Siapa yang mau menerbitkan kalau sudah bocor gitu? Iya, benar-benar. Nah, kita bisa ambil tulisan kita apakah dalam bentuk quotes atau dalam bentuk status ya. Sebetulnya orang di zaman sekarang tuh sangat dimudahkan ya dengan apa banyak panggungnya lah kalau mau nulis itu. Benar dokter. Udah nggak serempet dulu. Iya. Ada Facebook, ada Twitter, Instagram, bentuk jurnalistik gambar ya. Kan gambar katanya sebuah gambar bercerita 1000 kata ya, menceritakan 1000 kata ya. Benar. Nah, tinggal diposting aja. Kalau di postingan kita itu punya respon ya, apakah dalam bentuk likes, bukan mencari likes ya niatnya ya. Apakah komen atau kritik, yaitu satu bentuk evaluasi yang berharga buat kita. Berarti kita punya segmen pembaca gitu. Ya kan, malah kita bisa dapat secara instan ya. Sesuatu yang dulu saya kan pernah ngalami menulis di zaman manual ya, sebelum zaman internet yang begitu banyak aplikasi dan platform seperti sekarang ya. Nah kita untuk melihat respon pembacanya harus nunggu kan, buku kita di pasaran, bagaimana perjalanan buku tersebut ya kan, di toko kita harus cek ada apa enggak kan. Kalau sekarang kita bisa instan mengetahui hasilnya gitu loh. Nah baru bawa ke ruang publik. Kapan finalnya ruang publik itu? Kalau menurut saya finalnya ketika naskah kita itu sudah di tangan editor ya. Carilah editor yang cerewet ya, editor yang kritis, itu sangat baik buat kita ya. Waktu saya menulis ini ya, ini maaf nih kalau ada editor saya nonton ya. Saya sangat mengapresiasi editor saya ini. Naskah saya ini diberi catatan kaki sampai lebih dari 200 catatan. Dan saya sangat bersyukur dengan daya kritis Mbak Intan ya ketika mengedit ini. Itu umpan balik berharga buat kita. Jadi kritikan tuh nikmatilah sebagai nikmatnya kritik, kita nikmati seperti kita menikmati keripik gitu loh. Itu bagian balik buat kita ya. Iya dok ya. Ya kalau misalnya penulis pemula ya agak sedikit gimana gitu dokter ya untuk melatih kelenturan hati. Oke, saya biasanya masih encok ya. Saya posting hari ini di Instagram kan, karena ini cerita menulis jadi saya semangat ya. Saya mau tunjukin ya. Ini ada beberapa surat-surat ya. Ya, ini udah nggak ada lagi orang ngirim pakai perangko nih. Ya. Surat ini ke Republika. Ya. Ini banyak ini. Surat-surat ini. Ini surat ini saya kirim ketika internet belum ada ya. Jadi masih tahun 93, 94. Dalam rentang tahun seperti itu, saya masih mahasiswa semester 3 dan semester 4 ya di kedokteran. Saya tuh rajin nulis esai, nulis artikel yang singkat ya. Saya kirim ke koran-koran gitu ya, dengan harapan tulisan saya itu dimuat. Ya mungkin ada 20 artikel sederhana itu saya kirim ke penerbit. Dan alhamdulillah itu setelah semuanya itu dikirim, dapat jawaban saya seminggu kemudian. Jawabannya hampir sama. Maaf, tulisan Anda ditolak. Ini nih. Iya dong Mas. Ya, tapi begini. Penolakan itu sangat bermanfaat buat kita, ya. Karena apa? Kalau misalnya hariannya itu edukatif dan bertanggung jawab, dia kasih alasan kenapa tulisan kita ditolak, dan kita bisa tahu. Kayak ini misalnya nih kan dikasih centang ya. Iya. Tulisan Anda topiknya kurang aktual, ya. Nah, 20 kali saya mengirim, butuh waktu 1 tahun. Sampai pada akhirnya tulisan saya bisa tembus di Harian Republika. Itu tahun 1994 ya. Saya masih ingat itu, saya dapat reward upah hasil jerih payah menulis itu dapat dari Wesel Pos. Harus ke kantor pos ambil duitnya. Berapa itu? 100.000. Masya Allah, besar itu. Bukan uangnya ya, maksudnya kegembiraan. Itu sensasinya luar biasa ya, dapat seperti itu ya. Nah ini mungkin mudah-mudahan bisa menjadi stimulasi dan motivasi buat pemula ya, bahwa tidak ada sesuatu yang dijalani secara instan.
semuanya tuh pasti melewati satu rangkaian proses ya. Yang penting seperti saya katakan tadi ya, kalau penulis itu tuh sering bilang begini, sebetulnya tidak ada tuh pekerjaan besar. Yang ada adalah pekerjaan kecil, tapi dilakukan secara setia. Keep it small, keep it going. Jadi terus saja kita lakukan, ya. Saya kasih istilah nanti ya kalau sempat waktunya, nulis dengan nyicil dan ngemil gitu ya. Ya. Gitu ya, Mbak. Wah, luar biasa nih dokter. Iya, saya itu kemarin juga udah lihat tuh dokter, wah ternyata dokter Ade ini udah ditolak juga berkali-kali ya sampai menjadi dokter Ade yang sekarang nih bukunya bestseller kemarin ya, Masya Allah. Saya belum baca juga itu yang terakhir dengan apa tuh judulnya dokter cinta apa ya, Masya Allah saya lupa tuh judulnya yang dokter angkat. Nah itu, yang ini kan bestseller nih belum turun dari bestsellernya nih kayaknya. Cinta kesehatan. Iya. Saya ralat dulu. Mungkin status bestseller secara formal belum ada ya. Cuman saya dapat respon dari beberapa editor. Saya dapat juga googling ya, bahwa memang buku ini diminati dan 3 bulan pasca terbit itu udah masuk cetakan kedua. Yang jelas-jelas ada label bestsellernya itu buku yang ini. Ini saya mau cerita nih. Yang mana dokter? Oh iya. Ini bahasa Malaysia, diterbitkan di Malaysia. Oh iya, yang di Malaysia ya dok ya. Ini ada keterangannya bahwa buku ini telah telah terbit sampai 50.000 eksemplar ya, bestseller lah kalau Masya Allah. Dan bisa beli jetnya dok? Ya, kenapa? Bisa beli jet pribadi ya? Bisa beli apa? Bisa sudah beli jet pribadi kan dok? Jet pribadi dokter? PDF. Oh gitu, PDF. JPK apa maksudnya? Kan 50.000 eksemplar buku, berarti kan banyak tuh royaltinya dokter. Apakah sudah bisa dibuat untuk beli jet pribadi dok, kayak Syahrini gitu dokter? Ya mungkin itu umroh ya, kalau umroh bisa ya. Kalau pribadi kalau pribadi itu bisa kalau karya bukunya tuh terjual seperti J.K. Rowling ya. Karena benar, itu supaya gini, supaya penulis orang mau terjun ke dunia penulisan tuh juga nggak dijanjikan hal-hal yang muluk ya. Ini sebetulnya satu bentuk keprihatinan juga di dunia kepenulisan karena penulis itu masih kurang dihargai lah ya dari segi reward. Benar, sangat dokter. Royalti itu kan berkisar 8-10% aja sebetulnya ya. Iya. Kemudian masih dipajakin karena pajaknya besar juga. Iya, pajaknya besar banget dokter. Makanya saya tanya apakah dokter sudah beli jet? Ya kalau misalnya buku kita bestseller itu udah jelas signifikan ya ke reward finansialnya tuh ya bisa lah untuk apa? Iya untuk bisa lah ya dok ya. Siran tuh bisa ya. Kalau shopping ke Singapura mungkin bisa ya kalau udah bestseller ya. Tapi untuk mencapai status bestseller itu yang tidak mudah kan. Ya gitu kali ya Mbak Andri. Iya dokter, luar biasa dokter. Iya itu yang saya baca kemarin yang sehat rahasia apa tuh dokter. Saya banyak lupa bukunya dokter karena bacanya sekilas itu apa tuh namanya cover-covernya. Nah kemudian dokter nih, bagaimana sih caranya bisa dilirik penerbit dan bisa disukai pembaca seperti tulisan dokter yang bestseller tadi misalnya, atau misalnya yang cinta ya yang ada MH Ainun Najibnya itu gimana dok? Saya sebetulnya nggak pede juga untuk mengatakan saya dikejar-kejar dan dilirik penerbit ya. Meskipun ada 1-2 penerbit yang menanyakan naskah kepada saya itu ada ya. Tapi saya juga nggak lepas dari satu proses ditolak penerbit juga ada. Nah, jadi pengalaman ditolak itu penting juga gitu loh ya. Supaya kita nggak lupa daratan, supaya kita tahu bahwa pekerjaan menulis itu juga nggak boleh digampang-gampangin ya. Jadi buku saya diterbitkan tuh ada 8 ya, meskipun ada buku yang berjudul sama dan diterbitkan di luar negeri ya, tapi
yang diterbitkan tuh ada 8 buku. Dari 8 buku itu ada 1 buku yang ditolak penerbit ya. Kalau kita ditolak penerbit, ya mungkin naskah yang kita buat itu kebetulan tidak segaris dengan misi visi di dunia editor penerbitan itu ya. Benar-benar. Kita tinggal Salah pindah satunya ya dokter ya. aja ya. Kita tinggal pindah cari penerbit lain aja. Yang umum saya jalani sih konservatif aja selama ini. Artinya saya buat naskah. Begitu naskah itu selesai, saya kirim by email, saya kontak langsung editornya. Mungkin kalau sekarang harus lebih formal ya. Kalau dulu bisa santai seperti itu. Bahkan waktu zaman belum ada internet, mengobati dengan hati itu saya cuma telepon-teleponan saja gitu. Kirim manual, dicetak pakai pos gitu ya. Kemudian ada jawaban. Kalau setelah itu saya pakai email gitu ya, by online semuanya. Nggak pernah ketemu bahkan dengan penerbitnya itu nggak pernah ketemu. Terus di ACC udah terbit gitu aja. Mungkin bahasa orang sekarang main jalur belakang ya. Jadi nggak pakai proposal, nggak pakai jelasin kurikulum kita ya. Ya pada akhirnya ketika karya-karya kita itu mulai dikenal publik, tentunya mereka juga punya penilaian sendiri ya. Yang penting itu sebetulnya kita nggak usah mikirin deh buku kita bakal harus bestseller, nggak usah nanti dikejar-kejar penerbit, disukai pembaca. Konsentrasi utama kita itu bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kemampuan diri ya. Kita bisa menulis dengan baik dan konten tulisan kita itu yang paling penting punya manfaat. Jadi rumusnya tuh kalau kita bermanfaat, kita pasti dicari orang. Jadi kan kalau kembali ke pesan Nabi misalnya kan, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain ya. Bukan yang paling benar, bukan yang paling bagus, bukan yang paling cakep, bukan yang paling pinter kan enggak kan, tapi yang membawa kemanfaatan gitu ya. Jadi kita menawarkan sesuatu kepada orang lain ya. Bikin aja kita berusaha bagaimana bisa bermanfaat buat dalam tulisan kita tuh buat orang lain. Dan laboratoriumnya sekarang gampang banget ya. Saya tuh paling familiar pakai Facebook ya. Ya paling rajin nulis di Facebook status-status sederhana itu. Nah, dari situ kan kita bisa ya punya tolak ukur ya, bukan mengejar likes, bukan sama sekali, bukan mengejar like gitu enggak ya. Ya. Apakah tulisan kita itu bermanfaat atau tidak? Kalau istilah penulis seperti Ustadz Salim Villah itu bilang, barokahnya satu medsos kita itu di dalam ruang dialog kita itu tidak terjadi debat kusir, tidak terjadi orang saling caci memaki, orang menumpahkan kebencian, kemarahannya ya secara tidak ada juntrung ujung pangkalnya. Ya. Kalau terjadi dialog yang sehat di situ ya saling share ide, inspirasi, berarti misi kita terlaksana dengan baik gitu. Jadi itu aja Mbak. Usahakan aja kita menambah bobot kualitas kemampuan kita. Caranya dengan bagaimana? Ya sebelum menulis ini yang penting, episode sebelum menulis. Jadi menulis itu kan dimulai ketika kita membaca sebetulnya kan. Perbanyak aja diri kita dengan expose bacaan-bacaan. Karena bacaan-bacaan yang ada itu akan memperkaya hazanah vocabulary kita, akan memperkaya kemampuan menulis kita. Dan percaya aja dengan warna diri kita. Karena setiap orang itu kan unik ya. Kita nggak bisa ngopi orang lain dan orang lain nggak bisa kopi kita. Kita punya warna sendiri ya. Kalau kita baca penulis yang sudah kenaan kan dia punya ciri kan, punya ciri khas tersendiri. Ya gitu kali ya. Iya dokter, luar biasa ya dokter ya. Tapi ini kalau ngomong-ngomong soal di share di FB ini saya jadi sedikit tersinggung nih karena gak ada orang yang nge-like, gak ada yang komen dok. Tapi berarti saya mendapatkan yang katanya tadi setidaknya Facebook saya bermanfaat karena tidak jadi tempat pergunjingan. Ya, itu proses dok. Jadi gitu, kita kerja netizen nge-like. Saya mulai bergabung Facebook itu 2009. Nah, yang komen di tahun itu ya paling cuma 2 orang, 3 orang. Ya, kalau sekarang bisa ada orang like sampai 7.000, 3.000 itu kan 2009 2020 tuh 10 tahun ya. Lama, 10 tahun. Nah, itu brandingnya lama ya dok ya. Iya. Terus evaluasi dan berkembang lah.
Dari Iya, hari iya, ke hari dokter. semakin membuka wacana, banyak membaca. Banyak membaca tuh kunci sebetulnya. Kunci Iya, bagaimana dokter. Siap, dok. kita dan banyak berlatih menulis ya. Ya, Iya, ya. dokter. Oke, oke. Terima kasih, dokter. Nah, yang berikutnya nih, dokter. Buku mana yang dirampungkannya lama dari ke-8 tadi, dok? Yang Oh paling ya, lama dirampungkan dan paling cepat. ya ini Kenapa bisa begitu, dok? kalau nggak ada pertanyaan gini saya juga nggak pernah Mikir rekonstruksi ya, ya. nggak pernah mikir nih. Iya. Jadi buku saya tuh rata-rata ditulis tuh 3 tahun, Mbak. 3 tahun. Oh, gitu ya, dokter Nah, ya. buku paling cepat saya tulis itu Mengobati dengan Hati tadi, yang ketika saya di puskesmas ya di Sandaran itu. Oh, iya, iya, iya. Benar, Kalau benar, benar. dipikir-pikir kenapa bisa selesai 2 tahun? Ya karena saya fokus waktu itu ya, belum banyak kan internet ini ya, medsos, internet ya, dunia gadget, dunia smartphone ini kan pisau bermata dua sebetulnya. Distraksi. Karena di satu sisi dia mempermudah pekerjaan kita, ya memberikan kepada kita kemudahan untuk mengakses informasi, mencari literatur, mencari jurnal atau textbook ya mudah banget kita cari, nggak perlu secara manual, googling aja apa aja ada. Tanya aja Ustadz Google atau Kiai Ucup sekarang kan, guyonannya gitu. Google itu Google, Kiai Ucup itu YouTube ya, hampir semuanya ada, semua tip, triks, bahkan audiovisual lagi ya. Nah, karena tidak ada fasilitas itu, saya jadi nggak banyak distraction, nggak banyak gangguan gitu loh, nggak banyak menggoda gitu. Nah kalau itu kan kita digoda untuk apa? Mari ke aplikasi-aplikasi yang sifatnya entertainment ya, yang menghibur. Iya, benar. Itu harus hati-hati juga karena itu melenakan. Nah jadi bisa cepat 2 tahun selesai di puskesmas, ya selesai juga naskah itu. Kalau yang paling lama itu ya ini tadi, yang terbit di Malaysia tadi nih. Kenapa paling lama? Buku ini saya tulis ketika saya menempuh pendidikan spesialis di Makassar. Saya menempuh pendidikan di situ 4 tahun, Mbak Andrian. Jadi selama 4 tahun itu saya sambil nyicil dan ngemil tadi, nulis buku Kenapa Rasulullah Tidak Pernah Sakit itu 4 tahun itu ya. Dan kalau mau di setback ke belakang lagi, sebetulnya blueprintnya ya, konsepnya itu sudah saya gadang-gadang, sudah saya impikan sejak kurang lebih ya 25 tahun ke belakang ketika saya masih mahasiswa. Ketika saya masih mahasiswa, ya saya punya obsesi memang mau menuliskan bagaimana belajar kesehatan dari keteladanan Nabi Muhammad gitu ya. Karena Rasulullah itu kan suatu hasanah ya. Dalam seluruh dimensi kepribadiannya kita bisa berkaca gitu ya. Mestinya ada nih dimensi kesehatannya. Jadi pita birunya udah ada dari situ, blueprintnya sudah ada. Tinggal saya develop aja idenya gitu. Develop, makanya 4 tahun. Dan mungkin karena waktunya lama dan perenungannya agak dalam, ya kemudian literaturnya juga diperkaya dengan berbagai banyak sumber ya. Sehingga buku itu juga yang paling lama bertahan di pasaran. Jadi buku itu terbit tahun 2009, di Malaysia 2010, itu sampai sekarang masih diterbitkan. Jadi 1 dekade ya buku itu masih berjalan gitu ya. Dan itu buku yang paling banyak dikomentari oleh pembaca netizen ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Karena buku itu ya saya juga dikenal sama orang-orang Malaysia ya. Sampai saya itu diterjemahkan. Gitu ya. Nah, iya banyak di review, dikomentarin, ya banyak juga diundang. Di buku ini ya saya diundang ke. Jadi keliling dunia ya dok ya? Nah, kalau keliling dunia sempat ya? Ke Malaysia tapi udah pernah dok untuk membedah ini ya? Kenapa? Bedah bukunya dokter ke Malaysia pernah dong dok ya? Bedah bukunya yang tadi itu? Enggak pernah. Belum pernah ke sana ya dok? Ya, mendambakan saja, ada yang ngundang. Iya. Tunggu dok, ada tanggal mainnya kok nanti ya dok? Ya insya Allah. Orang Malaysia yang bikin vlog tentang buku ini ada. Ya, di YouTube ada. Kalau diundang ya sebatas lokal ya. Dan itu pun semua nggak bisa saya penuhi karena ya saya kan di sini dalam tanda kutip narapidana ya, yang nggak bisa kemana. Ada apa namanya partnernya. Alhamdulillah sekarang dokter anestesi di Sangatta udah datang. Sehingga kalau ada kebetulan momennya saya bisa hadiri, saya bisa berangkat. Ya. Iya dokter. Iya. Wah, luar biasa sekali dokter. Terima kasih jawabannya. Nah.
Lalu berikutnya nih dokter, bagaimana sih caranya dokter melakukan teknik research tadi pendalaman materi sebelum menulis ya sampai ada masa kayak pengendapan ide sampai segitunya, terus kemudian ada research buku mungkin kalau mungkin tentang Rasulullah kan kita tidak bisa bertemu sama beliau, yang jelas kita temuin kan paling kalau tidak ulama atau mungkin sirah-sirah beliau gitu ya dokter. Itu bagaimana sih cara dokter melakukan teknik research atau penggalian data science gitu yang dibutuhkan dalam proses menulis gitu dokter. Terus kalau misalnya orang yang tidak seperti dokter, apa punya kesempatan gitu untuk menulis genre-genre science atau healthy seperti dokter gitu? Pertanyaannya dok. Ya gini, prinsip dasarnya tetap ya, artinya keahlian tertentu itu akan memberikan otoritas terhadap bidang yang tertentu itu gitu ya. Misalnya keahlian saya di dunia bius membius itu memberikan saya wewenang, otoritas untuk menuliskan atau mengatakan atau dalam tanda kutip memfatwakan hal-hal berkaitan dengan dunia pembiusan ya. Nah, apakah mungkin kita menulis sesuatu ya kalau kita katakanlah tidak berlatar belakang sains tertentu ya, kita bisa ikut berpartisipasi dalam penulisan bergenre seperti itu. Itu pertanyaannya ya. Ya, benar. Ya, tentu gini. Prinsipnya bisa aja, Mbak. Jadi sains pun ada wilayah yang kita sebut mungkin sains populer ya, di mana setiap orang itu bisa terlibat, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa hidup ini sebetulnya saling terkoneksi ya. Jadi satu bidang lain itu pada hakikatnya itu ada tali sambungnya. Jadi ada satu ruang di mana kita bisa semua terlibat di sana. Tetap yang namanya literatur review itu tetap harus kita jalani ya. Dengan membaca, mencari data-data ya, baik di jurnal ilmiah, di textbook, atau di buku-buku referensi, tanya kepada ahli-ahli yang punya otoritas. Itu tetap semakin banyak kita melakukan hal seperti itu, tentu akan semakin tajam tulisan kita, semakin valid dan sahih apa yang akan kita buat di dalam naskah kita ya. Nah, tapi kalau kita menulis buku yang sifatnya sains populer, itu kan berbeda ya, maksudnya metodologi riset yang kita lakukan tidak sekaku dan tidak seketat ketika misalnya seseorang tuh menulis tesis atau disertasi kan. Tentu kan dia lebih fleksibel. Ya artinya begini, saya mau ngomong begini. Apakah ketika kita menulis buku-buku saya itu kan kebanyakan non-fiksi, bukan kebanyakan, seluruhnya non-fiksi ya. Saya nggak suka Bandian tuh lebih canggih dari saya. Bisa menulis novel. Saya cemburu dengan orang yang bisa menulis novel. Itu saya sampaikan kenapa saya cemburu ya. Nah, menulis apakah ketika kita menulis non-fiksi itu tidak ada unsur-unsur yang sifatnya dalam tanda kutip fiksi di dalamnya? Nggak juga menurut saya. Karena ketika kita menulis buku bergenre non-fiksi, itu kan persepsi kita harus ada, imajinasi kita kan harus bermain ya. Bahkan imajinasi itu menjadi satu harta kekayaan intelektual dalam diri kita yang paling penting untuk kita gunakan untuk menjahit tulisan itu kan, untuk merangkai dan untuk mengembangkan, develop tulisan itu. Dan sebaliknya, apakah ketika orang menulis non-fiksi ya, seperti novel ya, itu harus sama sekali tidak logik, harus tidak boleh tidak irasional? Tentu juga enggak. Saya ambil contoh gini ya. Contoh ambil cerita yang akhirnya diangkat ke layar lebar lah, misalnya Jurassic Park ya, novel Jurassic Park, karya Michael Crichton ya, kalau nggak salah ya, siapa namanya itu, Michael Crichton atau siapa itu ya? Dokter, mohon maaf, ini kita tersisa 19 detik, mungkin bentar lagi mati, tapi kita save, nanti kita bisa live lagi. Maksud saya tutup gini. Jadi si penulis Jurassic Park itu harus menyelipkan hal yang rasional, bagaimana hewan-hewan purba itu bisa hidup lagi sekarang.